Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Anak-anakku yang kami banggakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, terutama nikmat Islam, iman Islam, dan serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan pesantren Ramadan di SMK Negeri 2 Selawi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anakku yang kami banggakan, materi kali ini bertemakan akhlak kepada kedua orang tua dan guru, atau taat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Guru merupakan bapak rohani bagi seorang murid. Gurulah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbing para muridnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Guru adalah pewaris para nabi, karena lewat seorang guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Adapun beberapa ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ayat dan hadis tersebut berisi tentang bagaimana kita sebagai anak atau murid patuh dan hormat kepada orang tua dan guru kita. Ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua ada dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 serta hadis riwayat Muslim nomor 121. Dan ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada guru ada dalam surat Az-Zumar ayat 9 serta hadis riwayat At-Tabrani nomor 1077. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada orang tua, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Penegasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24 berisi tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Di antara kewajiban itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah dan beribadah hanya kepadanya serta tidak menduakannya. Yang kedua, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berkata baik kepadanya, tidak membentak, tidak pula mengeluh dan membantah perintahnya, baik dengan kata maupun yang lainnya. Hadis hormat dan patuh kepada orang tua. Suatu ketika, sahabat bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling dekat kepada surga? Beliau menjawab, sholat pada
waktunya. Yang aku bertanya lagi, dan apa lagi wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, dan apa wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 121. Secara umum, hadis tersebut menegaskan tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri pada surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Apabila kita analisis lebih dalam, ada beberapa poin yang menjadi isi kandungan baik yang tersurat maupun yang tersirat dari hadis tersebut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga yang penuh kenikmatan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. Hal ini menandakan keutamaan ibadah berbakti kedua orang tua. Sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak dari orang tua kita harus selalu hormat dan patuh kepada mereka sebagai balas budi apa yang telah mereka berikan kepada kita. Berikut ini adalah sikap yang mencerminkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, bergaul dengan orang tua dengan cara baik. Bergaul kepada orang tua dengan cara baik wajib kita lakukan meskipun suatu saat pertemuan orang tua kita sudah berbeda, entah itu agama atau menyuruh kita untuk mengikuti agama mereka. Tanpa harus mengikuti perintahnya yang bertentangan dengan syariat, kita tetap harus menghormati mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Yang kedua, berkata kepada keduanya dengan lemah lembut. Seorang mukmin yang baik hendaknya mampu membedakan ketika berbicara dengan orang tuanya, temannya, anaknya, atau dengan yang lainnya. Berbicara kepada orang tua harus menggunakan bahasa yang mulia, lemah lembut, dan senantiasa tidak menyakiti perasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, bersikaplah rendah hati di hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Seorang anak yang baik tentu mampu merendahkan diri di hadapan orang tua. Meskipun puncak kejayaan, ia tidak akan pernah lupa orang tua yang telah mengantarkannya menjadi seperti itu. Meskipun kita berada di posisi yang benar, sebagai seorang anak kita tetap menghargai dan menghormati kedua orang tua kita, dengan tetap bersikap rendah hati terhadap keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang keempat, memberikan nafkah kepada kedua orang tua apabila ketika mereka berada dalam kondisi tidak mampu dan tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua merupakan tuntunan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada guru. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pembelajaran.
Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9 memberikan penegasan bahwa orang-orang berilmu tidak akan pernah dapat disamakan dengan mereka yang tidak berilmu. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang yang berilmu, guru adalah orang yang derajatnya lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, wajib bagi kita menghormati mereka serta patuh dan taat terhadap nasihat dan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat dan aturan agama. Hadis hormat dan patuh kepada guru. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan jiwa, dan rendah hatilah kalian pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 1077. Hadis itu menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk selalu rendah hati kepada orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu. Seperti halnya guru, bersikap rendah hati di hadapan guru merupakan salah satu bentuk dari rasa hormat kita kepada mereka. Pada hakikatnya, guru adalah orang yang memberikan ilmu, dan dengan ilmu itu kita menjadi orang yang mulia di dunia maupun akhirat. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada mereka. Berikut ini adalah sifat yang mencerminkan rasa terima kasih kita. Pertama, mengucapkan salam apabila bertemu guru. Jika seseorang muslim dengan muslim lainnya saja sudah dianjurkan untuk saling mengucapkan salam, sudah semestinya seorang siswa sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Sebab merekalah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membimbing kita agar menjadi manusia mulia dan lebih dewasa. Yang kedua, memperhatikan yang disampaikan guru. Memperhatikan guru saat pelajaran merupakan perwujudan dari sikap kerendahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kesungguhannya ketika belajar sebagai salah satu kunci keberhasilan yang akan diraihnya di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Yang ketiga, merendahkan suara di hadapan guru. Salah satu sikap hormat terhadap guru adalah dengan cara merendahkan suara kita sehingga kerasnya tidak melebihi suara guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Yang keempat, melaksanakan perintah guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika suatu saat kita menemukan perintah guru itu bertentangan dengan ajaran Islam yang disampaikan Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk mentaati dan mematuhi apa saja perintah tersebut, tapi dengan cara yang baik. Yang kelima, mendoakan guru. Sama dengan orang tua, guru adalah orang yang sudah banyak memberikan jasanya demi keberhasilan kita di masa depan. Oleh karena itu, mendoakan seseorang yang sudah banyak berkorban, membimbing, dan memberikan kita ilmu demi meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan adalah salah satu amal kebaikan yang bernilai tinggi dan mulia dari seorang siswa terhadap gurunya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.